Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Minggu 17 Agustus 2025 di Pondok Pesantren Jannatul Firdaus segera dimulai. Masing-masing pemimpin peserta upacara menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, tegak, Laporan masing-masing pemimpin peserta upacara kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada sang bendera merah putih. Hormat! Jam!
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah sama-sama kita mendoakan dengan mengirimkan surat Al-Fatihah buat para syuhada. Mudah-mudahan para pahlawan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mati syahid fisabilillah, dan di alam barzakhnya diberikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadin niyah wa billatin salihah wa ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diiringi oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Pembacaan janji santri diiringi oleh peserta upacara. Janji santri. Satu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Beradab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat pondok pesantren. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara, seluruh barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana tahun-tahun yang lalu, pagi hari ini kita pun ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul ada di lapangan pesantren Jannatul Firdaus untuk melaksanakan upacara 17 Agustus sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah, atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Tepatnya 80 tahun yang lalu, 17 Agustus 1945, Indonesia mengikrarkan, mengproklamirkan kemerdekaan atas segala jenis penjajahan daripada orang-orang asing. Ini semuanya telah diakui oleh para pendiri bangsa kita bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tanpa pertolongan Allah, tanpa izin Allah, kemerdekaan tidak mungkin akan diberikan kepada kita. Maka dari itu, marilah kita syukuri atas kemerdekaan ini. Lihat bagaimana di belahan dunia sebagian saudara kita sesama manusia masih dalam kungkungan penjajahan, pembantaian, sehingga jangankan untuk bersyukur ibadah kepada Allah, hidup sehari-harinya saja sudah dalam ancaman kematian. Maka dari itu teringat satu ayat Allah yang berbunyi, wa idh qala Musa liqaumihi
Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Dan ingatlah ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah terhadap nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian, karena Allah telah menjadikan mengutus para nabinya di tengah-tengah kalian, dan Allah telah memberikan kepada kalian kemerdekaan, kebebasan setelah 430 tahun lamanya diperbudak, disiksa, bahkan ada yang dibunuh oleh raja yang sangat zalim dan diabadikan dalam Al-Quran kezalimannya, yaitu Fir'aun alaihi laknah. Kita bangsa Indonesia setelah 350 tahun yang tercatat dalam sejarah, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, melalui perjuangan para syuhada, melalui pengorbanan para ulama, melalui cucuran-cucuran darah para santri kita, para santri dan insya Allah penerus para ulama, maka kemerdekaan ini diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu, sebagai tanda syukur, isilah kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya, jangan hanya kita bebas, jangan hanya kita merdeka secara fisik, tetapi ada yang lebih penting. Bebaskan diri kita, merdekakan diri kita daripada cengkraman nafsu-nafsu al-ammarah bisu. Bagaimana ketika perang Badar 313, pasukan sahabat yang langsung dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memerdekakan diri dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy. Ribuan pasukan dengan segala perlengkapan senjata yang lengkap, dengan izin dan rahmat Allah pasukan Rasulullah menang. Berdarah-darah, luka masih basah, darah masih bercucur. Ketika mereka pulang daripada medan pertempuran, Rasulullah bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sekarang kita pulang dari jihad, dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar. Sahabat terkejut, masih berdarah, ingatan pertempuran yang sangat sengit, luka masih basah, tapi Nabi menyatakan kita pulang dari pertempuran kecil menuju pertempuran yang besar. Sehingga para sahabat bertanya, pertempuran apa itu ya Rasulullah? Jihad apa itu ya Rasulullah yang lebih besar? Dijawab oleh Rasul SAW, jihadun nafas, yaitu peperangan melawan nafsu, yaitu peperangan menghadapi nafsu yang selalu ammarah bisu. Sehingga kita semuanya takut jika penghuni bangsa negara ini yang telah diwariskan kemerdekaan dengan segala pengorbanan daripada para ulama, para syuhada, para santri, jika memang kita tidak bisa memerdekakan nafsu kita, jiwa-jiwa kita daripada nafsu al-ammarah, ditakutkan kenikmatan kemerdekaan ini akan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Yang pertama kali disebutkan adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang pertama kali dilantunkan adalah bangunlah jiwanya sebelum bangunlah badannya. Ketahuilah, apapun kesuksesan pembangunan kita, apapun kehebatan prestasi kita secara fisik, tapi kalau tidak diikuti dengan merdekanya nafsu, maka dikhawatirkan akan diisi dengan kemaksiatan kepada Allah. Dan kita semua tahu, kalau sudah kenikmatan dikufuri, maka kenikmatan akan berubah azab. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
gunung yang kita lihat ada di sekitaran kita sungguh indah dipandang, sungguh tentram, hawanya sejuk. Tapi ketahuilah, gunung bisa berubah kalau lava apinya menyembur keluar menjadi serem. Pantai yang kita lihat begitu indahnya dengan angin yang semilir, tetapi ketahuilah pantai akan berubah tsunami yang sangat menakutkan. Itu semuanya karena apa? Karena yang meneruskan kemerdekaan ini mengisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kalau kita pandai bersyukur dan beriman, Allah tidak akan mengadab. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian semuanya jika kita semuanya pandai beriman dan pandai bersyukur. Mudah-mudahan kemerdekaan ini tidak hanya berhenti ada di sini. Kita doakan mudah-mudahan para pemangku jabatan di negeri ini selalu dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang amanat, kebijakan-kebijakannya ngikut dan selalu menguntungkan kepada rakyat yang kecil, berpihak kepada rakyatnya. Karena biar bagaimanapun negara ini tidak akan bisa bangun, tidak akan bisa berdiri dengan tegak tanpa rakyat-rakyatnya yang sejahtera, yang makmur sebagaimana daripada cita-cita pendiri bangsa ini. Kita para santri, sebagaimana sumpah janji santri, belajarlah dengan giat dan tekun sebagai generasi penerus daripada pengisi-pengisi jiwa yang bisa bangun-bangun jiwa. Dan jangan lupa kejar ilmu dunianya. Ketahuilah, era keemasan Islam pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur, menteri-menteri diambil daripada ashabus suffah. Siapa ashabus suffah? Itulah pertama cikal bakal daripada adanya santri-santri, orang-orang daripada para sahabat yang tidak pulang ke rumahnya, tidur ada di teras Masjid Nabawi yang dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dipimpin oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang berkecukupan, tapi lebih memilih jadi santri, mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat Abu Hurairah menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan juga pernah menjabat sebagai gubernur, tepatnya ada di negara Bahrain. Ini semuanya kenapa? Islam waktu itu bisa menjadi kejayaan emasnya karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang jiwanya bebas daripada nafsu al-ammarah. Maka dari itu, badannya walaupun dipimpin badannya oleh segala macam kesuksesan, tapi kalau jiwanya tidak merdeka dari amarah, maka negara ini akan berada di ambang kehancuran. Jadilah santri yang meneruskan daripada perjuangan para ulama dan para santri-santri terdahulu. Kita berharap ya Rabb, mudah-mudahan Indonesia semakin jaya. Masuk di hari ulang tahunnya yang ke-80, kita doakan mudah-mudahan seluruh penduduk bangsa ini, khususnya para pemimpin kita ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu bangsa ini amanu wattaqau, mau beriman dan meningkatkan takwanya, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, maka akan aku buka selebar-lebarnya barakah dari langit dan bumi. Mudah-mudahan ini semuanya termasuk bangsa kita, sehingga tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairatil hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan salihin al-hafidhin al-Quran was sunnah al-hadin al-mubarakin fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana wa la auladina wa la talamidina wa la tilmidatina futuhal arifin wa yufaqqihuna wa iyyahum fid din wa yahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil wa yu'allimuna at-ta'wil wa yaj'alu sayyidina Muhammad lana shaykhan wa mursidan wa dalil wa yahabu lana Allahumma wa yahabu lana wa ma kamakum la rijal bin ulumin wa amalin wa akhlaqin wa niyat wa ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
bahwa upacara telah selesai. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dan staf Dewan Asatidz meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin peserta upacara membubarkan pesertanya masing-masing. Tanpa penghormatan, berbarisan jalan. Alhamdulillah.